Halo sobat semua, jumpa lagi di channel ini, Widi Hama Channel. Video kali ini kita belajar tentang Microsoft Excel dan kita mencoba untuk menjelaskan serta memperdalam salah satu rumus atau fungsi di Microsoft Excel, yaitu fungsi sum if. Nah teman-teman lihat, kalau kita mengetik sama dengan sum, maka akan muncul fungsi-fungsi sum yang bisa digunakan atau mengandung kata sum, yaitu sum sendiri, sum if, sum produk. Nah masih banyak ya, dan kali ini kita khususkan untuk fungsi sum if ini ya. Nah ini untuk menjumlahkan data dengan dua kriteria atau lebih. Oke, kita langsung aja. Ini data yang sudah saya siapkan teman-teman. Saya punya data ini. Kriteria pertama nama rumah sakit, kriteria yang kedua adalah kelas. Nah untuk nama rumah sakitnya kita ambil Lanto Daeng Pasewang, dan untuk kelasnya kita ambil yang umum ya. Nah ini instruksinya seperti ini teman-teman. Ini dari total piutang ini kita diminta untuk menghitung total tagihan Lanto Daeng Pasewang, kriteria yang pertama, yang berasal dari kelas umum. Jadi kriteria yang keduanya adalah umum. Jadi kita diminta untuk menghitung utang atau tagihan rumah sakit Lanto Daeng Pasewang sebagai kriteria yang pertama, dan yang bersumber atau untuk layanan umum yang berfungsi untuk kriteria yang kedua. Oke, kita langsung kita ketik sama dengan sum, kita pilih yang sum if. Nah di sini kembali penggunaan tanda baca ditentukan oleh laptop, settingan laptop atau PC yang kita gunakan. Jadi di sini saya punya titik 2 atau titik koma, jadi saya pakai titik koma untuk pemisah antara kriteria yang satu dengan kriteria yang lain. Nah teman-teman bisa melihat sendiri di laptop atau PC-nya jika menggunakan titik 2 maka teman-teman menggunakan tanda baca titik 2. Oke, ini selanjutnya sum range. Ini total ya, total data yang hendak kita hitung. Oke, kita blok di sini. Selanjutnya pemisahnya adalah titik koma ya, untuk yang ada pada laptop saya di sini. Sekali lagi teman-teman bisa ngecek settingan teman-teman. Jika titik 2 maka teman-teman silakan gunakan titik 2. Selanjutnya range untuk kriteria yang pertama. Ini kita blok aja kolom ini. Oke, kita masukkan kembali titik 2. Selanjutnya kriterianya yang pertama, ingat teman-teman, rumah sakit Lanto Daeng Pasewang. Tulisannya harus sesuai dengan yang ada pada kolom ini ya. Nah di sini kita masukkan manual, dan setiap pada rumus Excel setiap inputan manual harus diawali dengan tanda petik. Oke, ini inputannya harus sesuai dengan data yang ada pada kolom. Oke, selanjutnya titik 2 atau titik koma kembali. Terus range untuk kriteria yang kedua atau tempat ya, tempat kriteria yang kedua yaitu kolom C. Jadi kita harus blok. Selanjutnya kita masukkan kembali titik koma dan kita input kembali kriteria yang kedua yaitu umum. Titik 2 baru tutup kurung. Oke, dan sekarang kita enter. Nah jadi untuk Lanto Daeng Pasewang, utang tagihan Lanto Daeng Pasewang untuk layanan umum adalah Rp75.337.003. Oke, kita ulangi untuk BPJS, kita hitung BPJS nya ya. Oke, kembali sama dengan sum if
Oke, ini total range totalnya ini. Oke teman-teman, meskipun ada total 1,6 M ada di bawah ini, tetapi kita tidak bisa mengambil kolom ini karena dia harus menghitung manual ya. Jadi harus kita blok, mau tidak mau harus kita blok. Harus kita blok. Nah, untuk inputan manual bisa kita mempercepat, kita bisa menggunakan kolom ya, tapi kolomnya harus terpisah. Jadi yang tadi kan harus kita input manual adalah Lantoda yang Pasewang. Nah ini karena kolomnya sudah ada di sini, kita bisa pilih di kolomnya langsung. Oke, untuk mempercepat. Terus titik 2 kembali. Nah range untuk kriteria yang kedua ini. Oke, selanjutnya kita titik koma kembali, terus pilih yang BPJS pada kolom ini, terus kita tutup kurung. Oke, selanjutnya kita coba untuk yang generik. Oke, sum range-nya ini titik koma, terus range yang pertamanya. Kriteria yang pertamanya. Oke, terus titik koma kembali. Tempat atau range untuk kriteria keduanya ini. Titik koma kembali, terus kriteria yang ketiganya, terus kita tutup kurung. Oke teman-teman, jadi total tagihan Rumah Sakit Lantoda yang Pasewang 1,2 M, terdiri dari umum 735 juta, BPJS dan generik seperti ini. Oke teman-teman, jadi itu cara atau kegunaan fungsi SUMIF di Microsoft Excel. Jadi kata kuncinya tadi, penggunaan tanda baca tergantung dari settingan laptop atau PC-nya teman-teman. Terus yang kedua, untuk pengetikan atau input data harus dimulai dengan tanda petik, huruf kapital atau huruf besar atau kecil tidak berpengaruh, yang penting tulisannya harus sesuai. Oke teman-teman, itu saja video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan silakan dikomplain ya jika ada yang salah yang saya sampaikan, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.